Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 18 Desember 2025. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa. Pagi ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, mensyukuri untuk segala kasih setia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Berkati kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan boleh kami pahami dan mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari 2 Samuel 7 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya, sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku.
tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Amin. Tema kita pada hari ini, Aku telah menyertai engkau. Menempuh hidup yang penuh tantangan sekaligus penuh misteri, tentulah setiap orang berharap memperoleh tuntunan, pendampingan, dan penyertaan. Tujuannya juga tentu sangat jelas, yakni agar hidup menjadi terarah dan sampai kepada apa yang diharap atau dicita-citakan. Demikianlah kisah hidup Raja Daud. Melalui Nabi Nathan, Tuhan mengingatkan Daud bahwa ia telah menyertainya menghadapi segala musuh dan memberikan keamanan sekelilingnya, sehingga ia bisa tenang di dalam rumahnya. Tuhan jugalah yang telah membesarkan namanya dan terus berjanji untuk menegakkan keturunannya serta kerajaannya. Kesadaran akan penyertaan Tuhan dalam seluruh amanah hidup yang diemban oleh Raja Daud telah mendorongnya untuk berprakarsa membangun rumah bagi Tuhan. Kendati demikian, namun rencana yang baik itu tidaklah serta-merta dikenankan oleh Tuhan. Melalui Nabi Nathan, Tuhan menyampaikan bahwa rencana itu bukan Daud yang akan melaksanakannya, melainkan anaknya. Tuhan ingin kasih setianya tidak hanya dinikmati oleh Daud, tetapi juga akan dialami oleh keturunannya yang akan menggantikannya sebagai raja, sehingga Allah pun akan menjadi bapa atas mereka dan mereka hidup dalam ketaatan sebagai anaknya. Dalam hidup yang kita jalani, tentulah penyertaan Tuhan telah dan senantiasa kita alami dalam ragam situasi hidup. Lalu, apakah yang menjadi respons kita atas penyertaannya itu? Apakah yang hendak kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Belajar dari kisah Raja Daud, respon yang utamanya ialah pengakuan atas penyertaannya dan kasih setia Allah, kesadaran bahwa Allah itu adalah Bapa kita dan kita adalah anak yang dikasihinya, semestinya mendorong kita untuk senantiasa taat dan setia padanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami dan kami rasakan dalam ragam situasi hidup kami. Bersyukur juga atas kesempatan ini ya Tuhan, kami boleh membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun dan menolong kami sehingga kami senantiasa mampu melakukan firman-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Lanjutkan pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera-Mu terus menaungi kami dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.